Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam persekutuan doa malam hari ini. Kita bersyukur meskipun kita masih di rumah kita masing-masing untuk melakukan persekutuan doa. Mari kita tetap bersemangat untuk bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan setiap doa kita dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, kita mempersiapkan diri kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan meskipun dalam kesibukan kami sepanjang hari ini, tapi kami bersyukur kami diingatkan pada malam hari ini Tuhan bersama-sama untuk bersekutu dalam persekutuan doa. Bapa, kami mau menyerahkan untuk malam ini Tuhan persekutuan doa kami, meskipun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami tetap bersyukur kami dipersatukan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama menaikkan setiap doa pada malam hari ini. Tuhan berkati untuk persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama memuji Tuhan kita, dan setelah kita memuji Tuhan kita akan menaikkan setiap doa-doa kita. Sebab
berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dalam persekutuan doa malam hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kasih sayang Tuhan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati, boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau yang sungguh-sungguh memperhatikan, mempedulikan kami di tengah-tengah seluruh keberadaan kami. Saat kami suka, saat kami duka, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami karena Engkau adalah Allah yang maha hadir dan Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih untuk waktu ini dan kami mohon supaya Tuhan memberkati kami ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Allah menerangi hati kami, membuka pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang 30 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Mazmur pasalnya yang ke-30 ayat 12 sampai ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagimu." Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa waktu, beberapa bulan terakhir ini kita terus belajar firman Tuhan tentang bagaimana orang percaya diperhadapkan pada berbagai macam pergumulan, pada berbagai macam penderitaan, pada berbagai macam kesulitan hidup. Bagaimana orang percaya menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. Orang percaya ada masanya menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit dan sepertinya merasakan Tuhan itu tidak menolong dan sepertinya Tuhan membiarkan orang-orang percaya sehingga mereka menjerit. Bahkan ketika mereka sudah meminta pertolongan, sepertinya Tuhan tidak peduli dan mendengar seruan doa mereka. Maka kemudian ratapan, keluhan, jeritan itu muncul, teriakan itu muncul dari orang-orang percaya. Berapa lama lagi Tuhan Kau biarkan aku seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menghadapi seperti ini? Sampai kita terus menyampaikan, meneriakkan jeritan-jeritan kita di hadapan Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan, "Aku membutuhkan Engkau, bisakah Engkau menolong aku?" Teriakan itu sampai berkata demikian, "Aku butuh Engkau, bisakah Engkau menolong aku?" Lebih jauh mungkin orang akan berkata seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, "Aku marah, di manakah Engkau? Kenapa Engkau biarkan aku dalam situasi yang seperti ini? Di manakah Engkau?" Bisa jadi orang juga bertanya kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, "Aku pedih hati, aku terluka, pedulikah Engkau padaku?" Teriakan-teriakan ini, keluhan-keluhan ini, erangan-erangan ini keluar dari mulut orang-orang yang percaya, mungkin pernah juga mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, tapi karena situasi begitu susah, pelik, dan situasi sangat menekan, maka teriakan-teriakan itu kembali muncul. Malam hari ini kita mau belajar kembali dari Daud yang berseru kepada Tuhan. Dalam akhir Mazmur 30 ini, "Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita." Daud bisa mengungkapkan perasaannya, emosinya, keyakinannya, pengharapannya kepada Tuhan dan apa yang dialami bersama-sama dengan Tuhan melalui Mazmur ini, dan kita akan belajar daripadanya. Daud bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Daud juga menghadapi kesulitan, pergumulan, bahkan sangat menekan. Tetapi salah satu kuncinya adalah dia berharap terus-menerus kepada Tuhan meskipun dia berada dalam situasi yang hampir-hampir membuat kepercayaannya hilang kepada Tuhan. Situasi yang hampir-hampir membuat dia kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita belajar
dari Daud, bagaimana dia bisa melewati itu, bagaimana dia bisa menyanyikan mazmur ini dan berkata, aku yang meratap telah engkau ubah menjadi seperti orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka dengan digantikan dengan kain sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam mazmur ini Daud berkata, aku yang meratap. Apa sebetulnya yang pernah diratapi oleh Daud atau mungkin sedang diratapi oleh Daud? Mazmur ini menceritakan banyak hal sebelumnya di mana Daud berteriak, Daud meratap pada Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan. Di ayat yang kedua dia berkata, aku memuji engkau ya Tuhan sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Dia pernah menghadapi kesulitan dan tekanan yang begitu berat ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dia berteriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan ketika situasi sangat menjepit dia, situasi yang sangat sulit. Dia pernah bergumul dengan kondisi fisiknya, dengan kondisi tubuhnya, mengalami keadaan yang tidak baik, kesehatan yang kurang baik, mungkin sama seperti Hizkia yang berseru kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Daud menghadapi pergumulan berkaitan dengan kondisi fisik kesehatannya, dan dia meratap di hadapan Tuhan. Daud juga meratap kepada Tuhan di dalam ayatnya yang keempat. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bahkan situasi yang hampir membuat nyawanya melayang, bahaya maut yang dia hadapi membuat dia berteriak dan meratap kepada Tuhan. Cukupkah sampai di situ? Daud juga harus menghadapi atau meratap di hadapan Tuhan dalam situasi yang lain. Dan yang menarik adalah ketika dia menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan dan dia sadar sepertinya Tuhan itu jauh darinya. Ayatnya yang ke-6 dia berkata demikian, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Daud pernah menyadari mungkin situasi yang menjepit, situasi yang sangat sulit itu terjadi karena kesalahan-kesalahanku, karena dosa-dosaku. Tetapi dia meratap, dia berseru kepada Tuhan dan dia datang dengan keyakinan tidak selamanya dia murka, hanya sesaat saja. Hanya sedikit saja dia murka, tetapi kemurahannya, belas kasihannya justru berlangsung jauh lebih lama dari murkanya itu. Ini ungkapan hati Daud. Dia menyadari kemungkinan penderitaan, kesusahan yang dia alami mungkin karena dosa-dosanya. Dia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan meminta pengampunan Tuhan. Dosa berdampak dalam kehidupannya sehingga dia harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Tapi dia sadar bahwa murka Tuhan itu hanya berlangsung sedikit saja, tetapi kasih setianya akan berlangsung untuk seterusnya. Daud juga meratap menghadapi keadaan-keadaan yang lain di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Dia menghadapi keadaan yang sangat membuatnya terkejut. Situasi yang semula enak tiba-tiba berubah menjadi tidak enak. Situasi yang bahagia kemudian menjadi situasi yang sangat menyedihkan. Situasi yang penuh dengan kemakmuran kemudian berubah menjadi kemelaratan dan sebagainya. Seolah-olah situasi yang seperti membuat dia terkejut. Ayat ke-7 berkata, dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selamanya. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Ketika situasi aman, tenang, dia merasakan Tuhan begitu dekat, dia bisa kokoh berdiri, dia merasakan imannya kuat, imannya teguh, dia merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyembunyikan diri kepadanya, seolah-olah Tuhan menyembunyikan diri dan undur daripadanya, maka kemudian dia begitu terkejut. Situasi yang sangat mengejutkan dia, di luar yang dia mungkin bayangkan. Mungkin dia membayangkan akan mengalami situasi yang enak seterusnya. Tetapi ternyata ada situasi yang membuat sangat terkejut dan seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Tuhan memalingkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya daripadanya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud meratap dalam banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi dia berseru, dia memohon, dia berteriak kepada Tuhan, dia menantikan anugerah Tuhan, dia menantikan pertolongan Tuhan. Seperti yang diungkapkan di dalam ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepadamu Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah ketika aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Tetapi ayat 11 dia berkata, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Dia sadar di tengah-tengah keterjepitan dia, di tengah-tengah keterpurukan dia, di tengah situasi yang tidak sanggup dia hadapi, di tengah-tengah situasi seperti Tuhan meninggalkan dia dan dia merasa tidak tahan lagi dengan semua penderitaan. Dia tahu bahwa tetaplah pertolongan itu datangnya
dari Tuhan. Sehingga dia meminta, Tuhan jadilah penolongku. Tidak ada tempat yang lain aku berseru. Tidak ada tempat yang lain aku berharap. Tidak ada tempat lain aku bergantung. Hanya Engkau Tuhan yang akan menjadi pertolonganku. Itulah sebabnya dia berkata dalam Mazmur yang kita baca tadi, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menyadari kemampuannya tidak seberapa. Daud menyadari kalau dia memiliki kemampuan dan kemudian dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, itu bukan semata-mata karena hasil doanya. Itu bukan karena hasil doanya. Bukan karena dia orang yang beriman berseru kepada kemudian Tuhan mengubah situasi. Tetapi dia sadar betul itu adalah kemurahan Tuhan. Memang betul dia berdoa, memang betul dia berseru. Tapi dia sadar betul semua yang dia alami itu adalah kemurahan Tuhan. Itu perbuatan Tuhan. Bukan dia yang mengubah situasi, yang dia meratap kemudian menjadi orang yang bersuka cita. Dia mengenakan kain kabung, kemudian kain kabung itu terlepas. Bukan karena kemampuan kekuatan dia, bukan karena usahanya. Tetapi karena Tuhan Allah sendiri yang bekerja di dalam hidupnya. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari. Tuhan yang mengubah situasi. Tuhan yang mengubah situasi yang ratapan itu menjadi sukacita. Bukan karena Daud, bukan karena kemampuan Daud, bukan karena kekuatan Daud. Sekali lagi Tuhan yang bekerja di balik semua situasi ratapan yang dialami oleh Daud sehingga dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dan itu terungkap juga ketika dia berkata, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Dia tidak membuka sendiri kain kabungnya. Dia berkata, kain kabungku telah kau buka, engkau yang membuka kain kabungku. Biasanya kalau orang meratap berkabung, dia memakai pakaian khusus, pakaian berkabung. Kemudian sewaktu-waktu dia akan menaruh debu di atas kepalanya, menunjukkan dia berkabung. Bahkan juga termasuk karena pergumulan dosanya, pengakuan dosanya, dia berkabung. Tapi dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan yang membuka kain kabung itu dan menggantikan dengan kain sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar kata Daud, Tuhan Engkaulah yang menjadi penolongku, satu-satunya penolong, bukan yang lain. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan yang menurut kita gak mungkin. Menurut kita tidak bisa melepaskan, bahkan seorang pun tidak bisa melepaskan, tapi Tuhan sanggup mengubah ratapan menjadi sukacita. Kain kabung dibuka dan digantikan dengan kain sukacita. Tuhan yang bekerja di tengah berbagai macam situasi yang kita hadapi, termasuk yang dihadapi oleh Daud. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berkarya. Sebab itu mari kita belajar dari Daud bahwa Tuhanlah itu sumber sukacita kita, sumber pertolongan kita. Tuhan adalah Allah yang setia dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Dia tetap setia bahkan di keadaan kita yang paling sulit, keadaan kita yang paling terpuruk di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak membiarkan, dia memperhatikan kita. Dia akan mengubah keadaan yang sempat membuat kita terkejut, sempat membuat kita terpeleset, sempat membuat kita tersandung, sempat membuat kita hampir kehilangan iman kita, sempat membuat kita tidak lagi mau berharap kepada Tuhan. Tuhan setia di dalamnya, di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun di dalam kehidupan kita. Tuhan berkarya di tengah berbagai situasi itu demi kemuliaan namanya sendiri. Itulah sebabnya Daud berkata di akhir Mazmur ini, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tuhan yang pantas menerima ungkapan syukur, Tuhan yang pantas menerima pujian dari mulut kita, dari hati kita, karena karyanya yang begitu luar biasa, karena pertolongannya yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita di tengah-tengah situasi yang membuat kita menjerit, meratap di hadapan Tuhan, berseru, berlutut, bersimpuh, menangis, berteriak di hadapan Tuhan, kita tetap mempercayai Dia adalah Allah yang setia, yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita, yang sanggup menolong kita seperti Tuhan sanggup menolong Daud di berbagai ratapan yang pernah Dia ungkapkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya kepada kita seperti Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada Daud. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap berharap kepadanya, sehingga kita terus meyakini, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan, ratapanku akan diubah menjadi sukacita. Kain kabungku akan dibuka oleh Tuhan dan dikenakan
kain sukacita oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya biar firman Tuhan itu bekerja dalam hati kami, menguatkan kami, menghibur kami, mengokohkan iman kami, sehingga di tengah-tengah berbagai situasi yang memungkinkan kami, yang membuat kami meratap di hadapan Tuhan, berteriak kepada Tuhan, kami tetap berpengharapan. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhanlah yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Tolong kami, baik pergumulan kami secara pribadi, pergumulan kami sebagai lembaga, gereja maupun sekolah, pergumulan kami di tengah-tengah keluarga kami, pergumulan kami di tengah-tengah situasi hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau berkarya dan kami tetap menaikkan syukur kami kepadamu, tetap menyatakan pengharapan kami. Tuhan, Engkau Allah yang setia adalah penolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.